Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku, Gen Tutorial. Di video kali ini aku bakal bahas cara mempercepat monetisasi channel YouTube. Kita coba play dulu, ini video rekaman layar aku di tahun 2021. Sebelumnya, channel saya ketika ingin mengajukan monetisasi itu sudah pernah ditolak. Jadi channel Asrulwanda ini sudah pernah ditolak di program partner YouTube sebelumnya. Kemudian yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan adalah menghapus semua kontennya, kemudian memulai ulang channel yang sudah memiliki banyak subscriber seperti ini. Kita coba lihat tanggalnya. Ini tanggal saya mengajukan ya, properties 26 Januari jam 5 sore. Ini tanggal saya mengajukan. Kemudian ini tanggal sudah diterima, tanggal 27 Januari jam 2 siang. Jadi saya hanya perlu waktu kurang dari 24 jam agar channel saya termonetize. Bagaimana bisa? Ada rahasianya. Ternyata YouTube itu begini cara kerjanya ya. Saya juga baru tahu setelah channel saya termonetize. Sebelumnya sih ya nggak tahu, cuma dengar-dengar dari orang aja, nggak puas karena nggak ngerasain sendiri. 27 Januari sudah termonetize. Kita coba play videonya. Oke, dia bentuknya kayak gini. Nah, selamat, Anda telah diterima di program YouTube. Anda kini dapat memonetisasi video dan mengakses dukungan. Selamat datang di program partner YouTube. Jadi di sini sudah termonetize ya. Subscribernya cuma naik 3, 1653 dari sebelumnya 1650 ya, sebelumnya cuma 1650. Jadi sedikit saya informasikan terlebih dahulu pengalaman saya. Dulu channel YouTube saya yang ini, yang Asrulwanda ini, itu isinya bukan konten game ya. Kalau sekarang sudah saya rubah ke konten game supaya terpisah dengan yang tutorial. Kalau dulu tutorial-tutorial yang ada di sini ini sebagian besarnya adalah konten dari channel ini. Kemudian saya pisahkan karena ditolak di program monetisasi. Tapi alasan sebenarnya saya ditolak di program YPP itu bukan karena konten saya campur aduk, tapi karena ada satu video yang saya download dari Facebook dan saya upload ke channel YouTube ini. Karena videonya viral, bisa dapat ratusan ribu view ketika saya hapus. Itu ya nggak saya hapus videonya karena sudah viral, sudah ratusan ribu view-nya. Nah, karena video satu itulah saya dikenakan konten berulang. Nah, akhirnya saya ya gigit jari, gigit gigi kan, menghapus semua konten yang ada di channel ini. Ternyata ketika saya menghapus semua konten yang ada di channel ini, itu jam tayangnya juga hilang. Saya kira jam tayangnya nggak bakal hilang, ternyata jam tayangnya juga bakal hilang. Jadi saya harus berjuang mengumpulkan jam tayang. Kalau subscriber kan udah punya ya. Saya menghabiskan waktu 8 bulan untuk mendapatkan 4000 jam tayang, dan ketika sudah dapat 4000 jam tayang, saya langsung klik daftar kembali di sini. Saya klik daftar kembali karena channelnya sudah saya rubah yang Asrulwanda ini menjadi konten game, mutlak game, nggak ada bahas lain di situ. Dalam waktu kurang dari 24 jam di sini, keesokan harinya, ini channel saya sudah berhasil termonetize. Selamat, Anda telah tergabung ke dalam program partner YouTube. Nah, karena saya sudah punya pengalaman seperti itu, ketika saya membuat channel baru, channel yang Gen Tutorial ini saya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk tergabung ke dalam program YouTube Partner. Karena sudah mengerti bagaimana caranya, apa-apa saja yang harus saya lakukan, saya sudah paham semua. Ya nggak semua, setidaknya yang dibutuhkan itu inti-intinya saya sudah paham lah ya. Kita coba lihat ke emailnya. Ini kan untuk yang Asrulwanda ya, tanggal 27 Januari 2021 ini sudah tergabung di program YouTube Partner. 1 bulan kemudian, channel YouTube Gen Tutorial ini juga tergabung ke program YouTube Partner. Padahal kontennya cuma saya pindahkan dari sini ke channel YouTube satu lagi, cuma saya pindahkan. Dan akhirnya saya punya 2 channel yang termonetize. Gen Tutorial 1 dan Asrulwanda 1, dan sampai sekarang terus saya kembangkan. Jika kalian bertanya seberapa lama waktu yang kalian habiskan untuk mendapatkan channel YouTube yang sudah termonetize, itu jawabannya ada pada diri kalian sendiri. Pertama, yang harus kalian lakukan adalah men-setting channel YouTube kalian. Jadi kalian setting channel YouTube kalian itu sebagus mungkin. Sebenarnya ini nggak terlalu berpengaruh ya, cuma kalau channel kalian ini disetting bagus, ya otomatis kan itu bisa menguntungkan kalian. Mulai dari penambahan subscriber, kepercayaan penonton, itu mereka menilai juga seberapa profesional kita. Seperti membuat banner yang menarik, kemudian menyiapkan foto profil. Kalau diperlukan kalian bisa menambahkan link-link sosmed dan juga link YouTube kalian yang kedua di sini. Kemudian kalian isi tentangnya supaya orang-orang bisa mengetahui lebih jelas tentang isi channel kalian. Kemudian ya kalian tinggal daftar Google AdSense. Jadi kalian harus daftar Google AdSense dulu. Untuk daftar Google AdSense itu cuma boleh sekali seumur hidup. Jadi saya nggak bisa bikin tutorialnya. Nah, kalian klik aja google.com/adsense kayak gini. Nah, kalian bakal masuk ke akun AdSense kalian. Kalau kalian belum punya akun, nanti kalian bakal disuruh buat akun dulu.
Nah, saya nggak bisa buat akun AdSense karena satu orang itu cuma boleh buat satu akun Google AdSense. Nah, kalau udah punya akun Google AdSense dan channel kalian ini sudah lengkap semua, mulai dari banner, foto profil, dan juga tentang seperti ini, sekarang fokus kalian hanya bagaimana cara membuat video. Kita buat video dan mengejar syaratnya, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi kalian tanyakan kepada diri kalian sendiri, kira-kira berapa lama saya membutuhkan waktu untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kalau menurut saya pribadi, kalau kalian seorang pembuat konten yang benar-benar pembuat konten, kalian tidak akan tertarik untuk membeli subscriber karena itu memang tidak dilarang sama YouTube. Tapi kalian itu membeli sesuatu yang tidak nyata. Kalian beli subscriber, tapi yang nonton gak ada ketika kalian upload video. Kalau subscribernya datang sendiri, itu yang nonton tetap ada karena mereka subscribe kepada kalian berdasarkan keinginan mereka sendiri, bukan karena mereka dibayar. Ya banyak di luar sana situs-situs yang menyediakan jasa beli subscriber. Saran saya, walaupun subscriber kalian sedikit tapi original, berbanggalah kepada hasil karya kalian sendiri. Kemudian kita masuk ke bagian persyaratan untuk bergabung ke program YouTube Partner. Ini adalah persyaratan kelayakan minimum. Pertama, kita harus mematuhi kebijakan monetisasi. Ya, kebijakan monetisasi itu ya seperti jangan membuat konten yang aneh-aneh, konten-konten yang dilarang, jual senjata, pornografi, kemudian mengandung unsur obat-obatan terlarang. Nah, pokoknya intinya kalian jangan bikin konten yang aneh-aneh aja. Kalian buka aja di Google seperti ini ya, bantuan YouTube. Kalau saya jelaskan terlalu panjang, mungkin di video yang berbeda. Nah, di bantuan YouTube, nah kalian bisa tulis apa aja di sini yang ingin kalian ketahui. Semuanya dijelaskan di bantuan YouTube. Tapi dijelaskannya ya bentuk tulisan. Kalau mau video seperti ini, ya ke YouTube lagi, cari di video orang lain. Nah, pertama kita harus memiliki 4000 jam tayang publik yang valid dalam 12 bulan terakhir. Jadi kalau misalnya kalian sudah jadi content creator selama 3 tahun, itu yang 2 tahun itu nggak dihitung, yang dihitung cuma 1 tahun atau 12 bulan terakhir. Jadi selama 12 bulan itu kalian harus punya minimal 4000 jam tayang. Kemudian subscribernya sudah harus 1000 dan memiliki akun AdSense yang ditautkan. Nah, ini adalah syarat utamanya ya. Jadi syarat utamanya 4000 jam tayang, 1000 subscriber, dan akun AdSense yang ditautkan. Kemudian kita coba lihat apa yang diperiksa sama YouTube ketika meninjau. Pertama ada tema utama. Nah, ini dia nih yang ingin saya katakan kepada kalian. Kenapa di channel Astrolwanda saya ini sangat cepat termonetize ya? Karena ini tadi ya, ini kan sudah saya kasih tunjuk ya. Pengajuan ulang monetisasi saya ajukan tanggal 26 Januari jam 5 sore. Keesokan harinya, tanggal 27, ini saya sudah diterima di program YouTube Partner. Kurang dari 24 jam sudah diterima. Karena saya mengikuti ini, tema utama. Ya, tema utama. Kalau tema utamanya itu sempit, misalnya saya main game kan banyak. Nah, kebetulan saya di sini cuma main satu game, Need for Speed No Limits. Ini semua game Need for Speed No Limits saya mainkan. Resikonya dengan channel seperti ini, ya susah untuk booming karena konten kita sedikit, pembahasan kita itu sedikit. Tapi, kalau konten kita sedikit, berhasil menarik minat orang lain, itu bakalan dianggap sama YouTube sesuatu yang patut dipertimbangkan. Karena mereka membuat peninjauan tema utama itu berada di posisi paling atas. Jadi tema utama di video kalian sangat berpengaruh kepada monetisasi di channel kalian. Kedua, video yang paling sering ditonton. Nah, apakah video yang paling sering ditonton di dalam channel kalian? Kalian bisa lihat di sini, video terpopuler. Nah, kalian lihat nih, video terpopuler kalian itu apa? Apakah masih nyambung dengan tema utama di channel kalian? Kalau ini nggak nyambung, ini mungkin peninjauannya bisa lebih lama atau bahkan bisa-bisa belum disetujui. Entah apalah, pokoknya YouTube itu punya kata-kata yang sangat sopan sehingga saya sulit mengartikannya. Pokoknya intinya nggak disetujui. Nah, di sini kan saya masih nyambung semua nih kontennya. Kemudian kita lihat lagi. Ketiga, video terbaru. Video terbaru juga harus nyambung dengan tema utama di channel kalian. Kemudian ada proporsi waktu tonton terbesar. Nah, watch time terbanyak itu dihabiskan orang-orang untuk menonton video mana? Apakah masih tersambung dengan sebagian besar isi konten kalian? Kalau masih tersambung, nah ini bakal kemungkinan besar disetujui. Misalnya kalian cuma ada satu konten viral, bahas-bahas make up atau bahas modif-modif mobil. Ditonton 5 juta kali, itu kan banyak jam tayangnya. Sementara isi channel kalian itu adalah konten memancing, yang nggak ada viewsnya cuma 30-20. Jadi intinya kalian cuma punya satu video yang booming, viewersnya jutaan,
sementara yang lainnya cuma 100, 200 gitu. Nah, itu bakal berat untuk dipertimbangkan lolos ke program YouTube Partner. Karena ini dibuat sendiri sama YouTube di sini, proporsi waktu tonton terbesar adalah hal yang dipertimbangkan. Kemudian metadata video, termasuk judul, thumbnail, dan deskripsi. Ini juga harus nyambung dengan tema yang kalian bahas di channel YouTube kalian. Nah, ini masih contoh ya. Hal-hal di atas hanyalah contoh konten yang dinilai oleh para peninjau. Perlu diingat bahwa peninjau kami dapat dan mungkin akan memeriksa bagian lain pada channel Anda untuk memastikan channel tersebut mematuhi kebijakan kami sepenuhnya. Nah, jadi itulah yang harus kalian pertimbangkan. Berapa lama channel saya termonetize, berapa lama kalian habiskan waktu untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir untuk jam tayang. Kalau subscriber itu nggak ada batasannya. Kemudian apakah channel kalian itu sudah melaksanakan hal-hal yang akan diperiksa seperti tema utama, video yang sering ditonton, video terbaru, proporsi waktu tonton terbesar, dan metadata video termasuk judul, thumbnail, dan deskripsi. Di Gen Tutorial ini masa peninjauannya itu kurang lebih hampir 1 bulan waktu itu. Kenapa bisa lama? Karena channel YouTube ini ketika kita ajukan untuk bergabung ke program YouTube Partner, itu ditinjau oleh manusia. Ibaratnya ketika kita mau antri isi minyak di pom bensin itu, kalau antriannya panjang, ya lama selesainya. Tapi kalau pas lagi sepi, ya langsung diterima. Nah, seperti itu. Itu juga bisa jadi pengaruh ya untuk peninjauan channel YouTube yang lama. Kalau misalnya kalian sudah punya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi kemungkinan kalau misalnya channel kalian itu ditinjaunya lama karena terlalu banyak orang yang mengajukan monetisasi di YouTube, sehingga tim YouTube memerlukan waktu lebih lama untuk memeriksa semua channel yang ingin bergabung. Oke, itu dia untuk video yang bisa saya jelaskan di hari ini. Kalau ada yang ingin kalian sampaikan, silahkan kalian tulis di kolom komentar dan akan saya bahas di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video aku berikutnya.